Halo, selamat pagi Sobat Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Dosen, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh BKN terkait dengan banyaknya pelamar ASN 2021 yang gagal di seleksi administrasi. Informasi ini itu disampaikan melalui akun Twitter dan juga akun Instagram dari BKN. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin update informasi-informasi terbaru terkait dengan ASN 2021 secara resmi itu ada di kedua akun tersebut. Oke, rekan-rekan, di sini yang perlu kita highlight sebenarnya adalah banyaknya pelamar ASN 2021 yang gagal seleksi administrasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah rekan-rekan, jangan sampai gagal paham terkait dengan timeline CPNS dan P3K. Jadi, rekan-rekan harus selalu melihat dan memastikan atau mungkin juga perlu untuk membuat sebuah catatan khusus terkait dengan kapan periode pendaftaran itu dibuka. Jadi rekan-rekan bukalah akun sscisn.bkn.go.id, kemudian di bagian menu layanan informasi di sana ada periode pendaftaran. Di sini sudah sangat jelas sekali rekan-rekan kapan pendaftaran ini dimulai dan juga kapan pendaftaran ini selesai atau ditutup. Jadi melalui laman ini rekan-rekan sudah dapat mengetahui secara detail eh, pelaksanaan pendaftaran dan juga penutupan pendaftaran. Disertai juga di sini ada link informasi untuk download pengumuman secara resmi. Misalkan ini kita buka di pemerintah Kabupaten Buton Selatan, di sini sudah ada pengumuman resminya, rekan-rekan download PDF-nya dan pastikan jangan sampai mendaftar melebihi tanggal waktu, yaitu di sini dituliskan bahwa tanggal 21 Juli tahun 2021. Nah, ini berbeda dengan timeline yang ada di P3K Guru. Jadi rekan-rekan yang fokusnya di P3K Guru, ini silakan buka halaman guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan secara detail bahwa pendaftaran akun itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 22 Juli. Nah, melamarnya ada di ssc.asn.bkn.go.id. Di sini masih ada kesempatan waktu yang cukup panjang. Sekarang masih tanggal 8 Juli. Nah, untuk ke 22 masih cukup panjang. Seharusnya rekan-rekan bisa lebih sangat detail sekali untuk mendaftar di akun SSC ASN. Jangan terlalu terburu-buru rekan-rekan, karena memang pembukaannya juga masih panjang juga. Termasuk yang kedua, jangan terburu-buru juga untuk menentukan formasi yang rekan-rekan pilih. Karena penentuan formasi itu juga sangat berpengaruh pada diterima atau lulusnya rekan-rekan di seleksi administrasi ini. Nah, seleksi administrasi sendiri dilakukan secara paralel, rekan-rekan. Jadi kalau ini tanggal 22 ditutup, nah kenapa BKN tadi bisa membeberkan bahwa ada beberapa pelamar yang gagal administrasi? Ya karena seleksi administrasi memang dilaksanakan secara paralel. Pendaftaran akun berlangsung, seleksi administrasi juga berlangsung. Jadi di sini seleksi administrasi itu dilakukan tanggal 2 Juli sampai tanggal 27 Juli. Nah, pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Oke rekan-rekan, ini perlu diperhatikan dan rekan-rekan harus benar-benar sudah memahami alamat-alamat website mana yang sangat penting bagi formasi rekan-rekan. Sehingga setiap harilah rekan-rekan sempatkan waktu untuk membuka di website-website tersebut. Nah, inilah unggahan dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, di mana di sini disampaikan bahwa melalui officialnya BKN Go ID Official,
baik di Twitter maupun di Instagram, di sini disampaikan bahwa banyak kesalahan yang dialami pendaftar. Jadi banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SCASN. Rata-rata kesalahan mereka karena tidak membaca. Nah ini ya rekan-rekan, tidak membaca dan memahami alur pendaftaran terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan memang harus dengan sangat jeli itu membaca tiap-tiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga yang telah di-share secara resmi oleh akun BKN termasuk juga akun institusi pusatnya. Nah, jadi emang ada kejadian apa, Min? Mereka bingung karena salah input dan sudah akhiri pendaftaran. Nah, ini hati-hati teman-teman. Rekan-rekan masih setengah-setengah, masih belum terlalu paham, sudah mengakhiri pendaftaran. Maka ini akan berdampak bahwa, nah di sini sama, kesalahan yang mereka lakukan seperti upload berkas, salah isi nama, salah pilih instansi, dan lain-lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sangat berat sekali rekan-rekan. Di sini saya highlight bahwa gagal lulus seleksi administrasi. Ketika rekan-rekan sudah dipastikan gagal lulus seleksi administrasi, tentunya tidak bisa mengikuti tahap berikutnya. Jadi ini memang hal yang seharusnya itu rekan-rekan bisa tangani, rekan-rekan bisa antisipasi dengan benar jika berkas-berkas rekan-rekan sudah fix, kemudian juga informasi yang rekan-rekan dapatkan termasuk pemilihan formasinya itu juga sudah sangat benar berdasarkan kualifikasi. Jadi, jangan dicoba-coba ketika formasi yang ada itu berbeda dengan kualifikasi rekan-rekan, baik kualifikasi ijazah maupun sertifikat pendukung itu tidak sesuai, maka jangan sekali-kali. Karena akan ada seleksi administrasi di sini. Ketika rekan-rekan sudah gagal, maka pupuslah harapan untuk mengikuti seleksi ASN di tahap berikutnya. Nah, boleh nangis? Boleh kalau nangis. Nah, yang tidak boleh adalah mengedit administrasi ini tadi. Kesalahannya apa rekan-rekan? Mari kita lihat di sini bahwa salahnya adalah upload berkas. Jadi benar-benar rekan-rekan itu harus perhatikan berkas yang diminta itu apa. Misal nih, yang paling umum adalah pas foto dengan swafoto. Itu dua hal yang berbeda rekan-rekan. Dan rekan-rekan harus mencermati secara detail yang dimaksud pas foto itu apa dengan background seperti apa. Yang dimaksud swafoto itu aturannya seperti apa. Nah, kemudian salah isi nama. Ini sangat-sangat fatal ya rekan-rekan kalau ada kesalahan isi nama. Kemudian kesalahan isi instansi. Ini merupakan kesalahan yang harusnya itu bisa diantisipasi oleh rekan-rekan ketika memahami betul dan mencermati secara detail instansi-instansi yang sesuai dengan kualifikasi rekan-rekan. Nah, untuk mencegah itu semua rekan-rekan, maka di sini silahkanlah rekan-rekan buka bagi yang belum mendaftar. Bapak Ibu, bagi yang belum mendaftar di SSC ASN, di sini melalui link pendaftarannya itu sudah detail bahwa nomor KTP silahkan dipastikan, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, nama lengkapnya harus sesuai KTP, kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP, tanggal lahir, nomor handphone, email aktif, dan lain sebagainya. Nah, dasar-dasar itu harus clear semua. Bagi rekan-rekan yang tahun depan masih ada kesempatan untuk mendaftar di ASN, bagi rekan-rekan yang sekarang masih kuliah juga, yang mempersiapkan diri untuk ASN di tahun-tahun berikutnya, maka untuk data-data kependudukan, data-data pendidikan, itu semuanya harus clear. Clear di mana Pak maksudnya? Clear itu misalkan nomor induk KTP kita sudah clear, detail, jelas. Kemudian nomor KK itu sudah sama, nomor ijazah juga sudah clear, data kita ada di PD Dikti, kemudian data di
di kependudukan atau di Dukcapil itu juga sudah benar semua. Sehingga semuanya itu aman karena sekarang Indonesia akan menuju ke satu data. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa memanfaatkan FAQ, jadi frequently asked question. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa dilontarkan oleh para pelamar, kemudian ditanggapin oleh tim teknis BKN sendiri. Di antaranya ada bagaimana terkait pendaftaran akun, kemudian syarat daftar, perbaikan data, pencetakan kartu, dan lain sebagainya. Ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut, rekan-rekan yang pertama kali harus kunjungi adalah memang di website SSC ASN ini, letaknya di menu FAQ ini, Jadi teman-teman harus di sini. Di sini ada pilihan rekan-rekan sebagai P3K guru, CPNS atau P3K non guru. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa melakukan simulasi pemilihan formasi atau SPF. Di sini melalui alamat data.scasn.bkn.go.id. Di sini rekan-rekan bisa melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memang benar-benar memastikan formasi yang dipilih. Nah, karena tadi bisa berdampak sangat serius terhadap pendaftaran rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jadi rekan-rekan juga bisa memanfaatkan layanan helpdesk yang tersedia di laman scasn.bkn.go.id. Di sini rekan-rekan bisa memanfaatkan untuk melihat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada data diri, kemudian permasalahan pada password yang rekan-rekan miliki, kemudian ternyata ada data nih yang tidak ditemukan, kemudian pengecekan P3K, kemudian pengaduan ke instansi, dan juga cek status pengaduan. Jadi semuanya sudah ada di laman helpdesk ini. Jadi rekan-rekan juga harus aware, juga harus selalu mengecek terlebih dahulu ketika ada permasalahan itu di halaman helpdesk ini. Selain itu, helpdesk di sini juga mempersiapkan tautan atau downloadan berupa file PDF sebagai buku panduan penggunaan Sistem Informasi SCASN 2021 ini. Jadi silakan rekan-rekan download, kemudian rekan-rekan juga baca. Ketika ada permasalahan, insya Allah dengan menggunakan layanan helpdesk ini semua terselesaikan dan terbantukan. Ini adalah informasi resmi dari SCASN. Oke rekan-rekan, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk informasinya. Insya Allah saya akan melakukan updating informasi-informasi terkait dengan ASN 2021, terutama yang saya rasa ini wajib diketahui oleh rekan-rekan agar pelaksanaan mulai dari pendaftaran sampai ujian di ASN 2021 ini berjalan dengan lancar. Tetap terus ikutin konten-konten di meja dosen karena kami akan menyajikan informasi-informasi terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian, keseharian dosen, dan obrolan-obrolan santai dengan mahasiswa. Oleh karena itu, subscribe meja dosen, like, dan berikan komentar apa yang seharusnya kami akan bahas dan request dari teman-teman semua. Ikutin juga IG kami meja dosen. Terima kasih. Salam meja dosen. See the future, be the future.